Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kekuatan, kenikmatan, keistiqomahan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita kebaikan dengan mendudukkan diri kita, memposisikan diri kita di tempat yang mulia, tempat yang baik. Semoga dengan ditempatkannya kita di tempat yang baik di dunia menjadi pertanda kita juga nanti akan ditempatkan di tempat yang baik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga duduknya kita di taman-taman surga yang ada di dunia bagian dari pertanda kita diberikan kesempatan untuk duduk di taman-taman surga yang ada di akhirat. Karena Nabi SAW menggambarkan majelis ilmu dengan taman-taman surga. Sebagaimana kata Nabi kita SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hadirilah, maka masuklah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hilakudz dzikr? Wa ma riyadul jannah?" Apa yang kau maksud dengan taman surga? Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hilakudz dzikr," yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensifati majelis ilmu dengan taman surga karena di dalamnya kita akan diajarkan tentang ilmu. Kita akan diajarkan bagaimana cara istiqamah dalam beribadah sampai masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya Nabi kita SAW menyebutkan orang yang keluar berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan aksesnya menuju surga. Dan kita tahu hadisnya, kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, meniti jalan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk hadir di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk melangkah menuju surga. Maka langkah mudah menuju surga berbanding lurus dengan mudahnya langkah menuju majelis ilmu. Kaki berat melangkah ke majelis ilmu, ada kemungkinan berat juga melangkah menuju surga. Kaki mudah melangkah ke majelis ilmu akan terasa mudah juga untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka ini adalah indikator yang baik dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang duduk dan belajar. Itu Nabi yang bilang, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan buat dia faqih dalam ilmu agama. Di antara makna faqih adalah Allah akan buat dia selalu haus untuk belajar, selalu haus untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Itu makna orang yang difaqihkan dalam ilmu agama. Teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan. Semoga teman-teman malam hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan dalam keadaan hati yang terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita seputar asas-asas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun dakwahnya, dan ini merupakan awal-awal dari prinsip yang Rasul bangun dalam dakwah di negara Islam pertama, yaitu Yathrib, itu kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban Islam dengan 5 pilar yang sangat penting. Dan malam hari ini kita berada pada pilar yang kedua. Kalau teman-teman masih punya catatannya, ada 5 pilar penting dalam membangun peradaban Islam. Yang pertama adalah al-ikha, yaitu mempersaudarakan. Jadi pilar mempersaudarakan itu langkah pertama yang Rasul bangun di dalam menyatukan umat Islam, membangun daulah Islamiyah di Madinah. Yang kedua adalah al-musawah, yaitu penyetaraan. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung membangun sistem penyetaraan agar terwujud yang namanya keadilan. Nah, yang ketiga ada yang namanya al-musyawarah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak diskusi, berkomunikasi dengan baik untuk mengambil suatu keputusan. Jadi apa-apa yang dibangun di atas mufakat itu akan lebih nikmat dijalankan. Yang keempat namanya tasamuh, yaitu toleransi. Jadi setelah kita musyawarah, kita harus paham di tengah-tengah musyawarah pasti ada perbedaan. Pasti kita akan menghasilkan keputusan yang berbeda mungkin dengan pendapat kita. Maka perlu adanya tasamuh. Dan terakhir ta'awun.
at-ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Inilah 5 asas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban Islam. Kalau kita ingin kembali pada bagaimana Islam di zaman tersebut, maka kembalilah pada 5 asas ini. Kalau kita ingin kembali berada pada kualitas Islam sebagaimana Islam yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah pada 5 asas tadi. Dan hari ini kita akan masuk pada asas yang kedua, yaitu al-musawah, yaitu kesetaraan. Apa yang sebenarnya yang kita maksud dengan kesetaraan, apalagi tema kita mengerucut pada pembahasan gender equality, yang maknanya adalah kesetaraan gender. Ini adalah satu polemik yang menjadi pembahasan sengit di zaman ini, terutama untuk para penggerak feminisme, emansipasi perempuan, emansipasi wanita. Ini banyak sekali gerakan-gerakan seperti itu. Bagaimana pandangan Islam, bagaimana syariat Islam melihat itu semua? Apakah sebenarnya gender equality itu ada dalam syariat? Apakah sebenarnya feminisme itu dibenarkan oleh syariat atau tidak? Itu yang mungkin akan menjadi diskusi mengerucut dari pembahasan ini. Sebelum ke situ, kita perlu tahu tujuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai pilar al-musawah ini, yaitu penyetaraan ini, apa maksudnya? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan adanya keadilan di dalam memutuskan suatu perkara. Jadi untuk adil maka disetarakan semuanya. Tidak ada lagi kasta. Tidak ada lagi yang dimuliakan karena nasab. Tidak ada lagi yang ditinggikan karena gender. Tidak ada yang ditinggikan karena dia muhajirin atau ansar. Makanya ada yang namanya al-musawah, yaitu kesetaraan. Dan kesetaraan ini masuk dalam kebijakan Rasul di dalam satu susunan yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Kalau teman-teman pernah dengar Piagam Madinah, dalam bahasa Arab disebutnya Sahifah Al-Madinah. Sahifatul Madinah itu piagam yang Nabi SAW tulis sebagai kebijakan-kebijakan pemerintahan Islam di zaman Rasul SAW di Madinah. Nah, di antara pasal-pasal yang Rasul tulis adalah pasal al-musawah. Rasul ingin menyetarakan semuanya. Kalian di sini semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak saya sama seperti anak kalian. Tidak dibeda-bedakan. Jangan mentang-mentang ini anak khalifah, ini anak presiden dibedakan. Jangan mentang-mentang ini anak petinggi dibedakan. Disetarakan semuanya. Semua berhak mendapatkan peraturan dan semua berhak mendapatkan hukuman apabila melanggar. Itu makna kesetaraan. Dan Islam menjunjung tinggi nilai tersebut. Islam meminta kita menjadi umat yang adil. Menjadi umat yang menjunjung tinggi keadilan. Tidak tumpul ke atas, runcing ke bawah. Namun sama rata, agar semua bisa mencapai titik keadilan. Makanya di antara pilarnya, ini saya sebutkan salah satu pilar dalam Sahifatul Madinah, dalam Piagam Madinah, dicatatkan dalam Piagam Madinah, salah satunya disebutkan dalam pasal 1. Ini yang Rasul catatkan, kata beliau, innal mu'minina wal muslimina min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya orang Islam, orang beriman yang datang dari Makkah atau disebut muhajirin, dan orang Islam yang menyambut di Madinah yang disebut sebagai Ansar, semuanya ini termasuk para penduduk yang tinggal di kota Madinah ini ummatun wahidah, harus berada pada kesetaraan umat yang sama. Karena di Madinah saat itu bukan hanya kaum muslimin yang ada, bukan hanya kaum muhajirin dan Ansar, di situ juga ada kaum Yahudi, di mana ada beberapa kabilah Yahudi, misalnya seperti Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan juga Bani Quraidah. Ini 3 kabilah Yahudi yang besar yang ada di kota Madinah. Mereka semua berada pada kesetaraan hukum di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah disebut salah, benar disebut benar, tidak menyalahkan yang benar dan tidak membenarkan yang salah. Dan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kesetaraan dijunjung tinggi. Sampai kita faham betul, ada hadis yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Kalaulah anakku Fatimah bintu Muhammad sarakat, dia mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi kalau memang anakku sendiri melakukan pelanggaran, aku sendiri yang akan eksekusi. Aku sendiri yang akan melakukan hukumannya. Enggak disembunyikan, enggak ditolong, enggak pakai orang dalam, enggak japri. Tidak ada unsur orang dalam di dalam syariat Islam. Semua setara, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesetaraan-kesetaraan ini juga dijunjung di dalam Islam. Saya menulis dengan ungkapan seperti ini, kesetaraan gender dalam Islam antara keadilan dan kemanusiaan. Jadi adanya kesetaraan ya di dalam syariat Islam itu tujuannya sebenarnya keadilan dan kemanusiaan. Agar kita hidup di atas keadilan dan agar kita ditetapkan sebagai manusia yang punya hak untuk hidup. Kadang-kadang orang sekarang susah sekali untuk mendapatkan keadilan.
Ya, bukan karena sistem, tapi karena kita juga terbiasa menjajah saudara sendiri, menjajah orang sekitar kita sendiri. Terkadang penjajahan itu dimulai dari orang-orang terdekat kita. Itu yang menyebabkan orang-orang tidak mendapatkan asas keadilan. Kita akan catat beberapa poin tentang kesetaraan ini, tentang al-musawah dalam Islam sebelum kita masuk pada gender equality. Tapi teman-teman sekalian, ngomong-ngomong soal gender equality, saya nggak tahu ini dimulai tahun berapa ya, pembahasan ini. Apakah baru-baru ini, apakah sebelumnya sudah ada yang menyuarakan demikian. Tapi menurut saya gender equality ini sebenarnya dalam perspektif Islam, dalam kacamata Islam, kita bisa lihat dari dua sisi. Tidak sepenuhnya disalahkan dan tidak sepenuhnya dibenarkan. Artinya jangan mentang-mentang tidak ada kesetaraan gender dalam Islam, laki-laki yang memimpin di dalam Islam, perempuan ikut taat saja, misalnya gitu. Nah, ini juga tidak benar sepenuhnya, tidak salah sepenuhnya. Ini nanti akan kita luruskan dalam perspektif itu. Tapi sebelum itu kita akan bahas tentang al-musawah dalam syariat Islam, yaitu kesetaraan dalam Islam. Apa itu al-musawah? Al-musawah artinya adalah kesetaraan. Kesetaraan. Dan kesetaraan al-musawah tidak diterjemahkan dengan at-tamatsul, tapi diterjemahkan dengan at-takamul. Jadi yang disebut kesetaraan itu bukan sama, tapi adil, sesuai dengan porsinya. Jadi yang disebut dengan kesetaraan itu bukan harus dianggap semuanya sama. Dianggap semuanya itu sama, tidak ada yang berbeda satu sama lain. Didudukan di posisi yang sama, bukan itu makna kesetaraan. Tapi diberikan porsinya masing-masing. Itu disebut at-takamul, yaitu saling menyempurnakan. Jadi keberadaan adanya laki-laki dan perempuan itu bukan untuk disamakan. Karena perbedaan itu warna hidup gitu. Harus ada perbedaan agar hidup kita lebih berwarna. Dan perbedaan ini digunakan untuk saling menyempurnakan. Itu definisinya. Karena kita tahu bahwasanya Nabi SAW bersabda, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Itu terjemahan bahasanya gitu. Tapi artinya adalah sesungguhnya perempuan itu sama dengan laki-laki. Sama dengan laki-laki. Lihat, apakah hadis ini mendukung adanya gender equality? Lihat hadis ini. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah sama dengan laki-laki. Syaqa'iq itu saudara kandungnya laki-laki. Apakah hadis ini menjadi pendorong penguat bahwasanya Islam itu menyetarakan? Kita harus lihat, ada yang sama, ada yang dibedakan. Jadi ada yang disetarakan, kita sama, perempuan dan laki-laki disamakan di dalam poin-poin ini, dan ada juga yang dibedakan. Justru banyak samanya daripada bedanya. Di mana kita sama? Catat, persamaan kesetaraan yang sama di antara kita, di antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam itu ada beberapa perkara. Yang pertama, kesetaraan dalam nilai penciptaan dan kemanusiaan. Jadi yang pertama adalah nilai penciptaan dan kemanusiaan kita sama. Kita diciptakan dari sumber yang sama. Kita diciptakan dari ayah yang sama. Dan kita diciptakan dari tanah yang sama. Kita tidak dibedakan dalam masalah itu. Kata Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan seterusnya. Jadi Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu sumber yang sama. Berarti dalam penciptaan kita sama, diciptakan dari sumber yang sama. Siapapun ibu dan bapak kita, waris atau perintiskah dia, sama saja. Mau dia lahir dari orang kaya atau orang miskin, sama, sumbernya sama. Kita sama-sama diciptakan dari tanah. Berarti di poin ini kita setara, sama-sama diciptakan dari sumber yang sama, dari ayah yang sama, itu dari Adam alaihissalam. Yang kedua, setara dalam kewajiban beribadah. Nah, kalau ada orang pengen bilang kesetaraan gender, ngomong sama dia, kita ini setara dalam masalah ibadah. Disuruh sholat, laki-laki suruh sholat, perempuan juga suruh sholat. Gak ada bedanya di situ. Mau dia laki mau perempuan sholat. Mau dia laki mau perempuan, dia harus nutup aurat, sama. Perintah wajib dalam beribadah itu ditetapkan sama di antara keduanya. Ini dalilnya, sebutkan surat Al-Baqarah ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, dipanggil secara umum tuh. Wahai manusia, mau laki-laki mau perempuan,
Sembahlah Allah, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Lihat. Berarti dalam beribadah sama. Nggak ada bedanya kita. Kalau soal beribadah kepada Allah setara hukumnya. Ayolah kalau mau gaungkan kesetaraan gender, dalam ibadah kita sama. Nggak ada yang dibedakan satu sama lain. Kita suruh beribadah sama, kita suruh menutup aurat juga sama, kita suruh jaga pandangan juga sama. Ini kesetaraan dalam ibadah kita kepada Allah. Dan visinya sama. Tidak ada yang dibedakan di dalam titik ini. Nggak ada tuh dibilang, oh laki-laki berarti boleh sholatnya 4 waktu aja, perempuan 5. Nggak ada, sama. Kewajibannya sama. Dan perintah kita diciptakan juga sama. Yang ketiga, kesetaraan dalam pahala dan dosa. Pahala dan dosa. Soal pahala kita berhak dapat, soal dosa juga sama. Makanya soal pahala dan dosa itu tidak melihat gender dan tidak melihat perbedaan. Makanya kata Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97. Lihat, setiap poin saya kasih dalil dan antum buka sendiri ayatnya. Surat An-Nahl ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, lihat. Barang siapa beramal saleh baik dia laki-laki ataupun perempuan. Di sini ada gender equality. Ada kesetaraan gender di dalam beribadah. Dalam pahala dan dosa sama. Laki-laki melakukan dosa dia dapat dosa, perempuan melakukan dosa dia dapat dosa. Enggak tiba-tiba oh laki-laki lebih unggul daripada perempuan, laki-laki kalau melakukan maksiat dapat pahala. Enggak gitu. Dan hak masuk surga dan neraka sama. Dia punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam surga pun masuk ke dalam neraka. Ustaz, bagaimana dengan hadis kata Nabi SAW bahwa yang paling banyak di dalam neraka adalah apa? Perempuan. Perempuan gak mau ngomong tuh, perempuan gak enak. Yang paling banyak di neraka kata Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang paling banyak kata Nabi SAW, aku melihat yang paling banyak di dalam neraka itu adalah perempuan. Kata Nabi SAW alasannya karena perempuan itu banyak mengingkari dan banyak melupakan kebaikan suaminya. Kata Nabi SAW. Tapi bukan berarti cowok nggak ada di neraka gitu. Bukan berarti dengan hadis ini, dengan mengatakan perempuan paling banyak di neraka itu berarti neraka isinya perempuan semua. Enggak. Ada juga laki-laki di situ karena dosa sama rata di situ. Pahala juga sama ratanya. Haknya juga sama. Hanya saja secara jumlah, secara kuantitas, Nabi sendiri yang bilang lebih banyak perempuan. Dan karena memang faktanya kehidupan itu mayoritas isinya perempuan. Makanya di akhir zaman kelak bagaimana perbandingan laki-laki dan perempuan itu 1:50. Itu menandakan bahwasanya sabda dari Nabi SAW sama sekali tidak menjatuhkan perempuan. Tapi Nabi cuma pengen mengabarkan berhati-hatilah karena jumlah nanti di neraka lebih banyak perempuan. Itu bukan menjatuhkan perempuan. Sama sekali tidak ada konteks menjatuhkan di situ. Maka soal neraka, surga, pahala dan dosa itu setara. Berikutnya setara dalam hal hak-hak sosial dan hukum. Ini yang keberapa? Yang keempat atau yang kelima? Keempat ya. Yang keempat, kesetaraan dalam hak-hak sosial dan hukum. Soal perkara sosial, muamalah, itu sama, mereka punya hak untuk hidup tenang. Mereka punya hak untuk hidup aman dan nyaman. Laki-laki juga demikian. Mereka punya hak untuk hidup aman, tenang dan nyaman. Bukan hanya perempuan saja yang harus mendapatkan hak nyaman dan aman, laki-laki juga. Sekarang misalnya di KRL ada gerbong wanita, ada gerbong laki-laki gak? Katanya kesetaraan gender, laki-laki nggak disiapin gerbong sendiri gitu. Katanya mau kesetaraan gender, tapi nggak bisa gitu. Dalam kenyataannya nggak bisa. Dan kenapa kok perempuan yang dijaga? Karena memang terjadi ketidakamanan dan nyamanan seringkali kepada perempuan, makanya disiapkan untuk mereka tempat khusus. Tapi itu menandakan bahwasanya kita itu memiliki hak sosial yang sama, hak hukum yang sama. Laki-laki salah disebut salah, perempuan salah juga disebut. Jadi kalau misalnya istri salah, ya salah. Jangan mengatakan ada unsur perempuan tidak pernah salah. Ini kan melanggar hak sosial dan hukum ini. Perempuan tidak pernah salah gitu. Bukan perempuan itu harus benar semuanya gitu. Semua di mata dia salah kecuali dirinya gitu. Dikatakan semua salah kecuali saya. Makanya gedung serbaguna kalau depan perempuan jadi gedung serba salah itu pokoknya. Salah terus pokoknya di depan dia. Kadang-kadang begitu. Tapi ketahuilah bahwa dalam hukum sosial ini sama kita, setara. Contoh ini, dalam menundukkan pandangan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Begitu juga kullil mu'minat.
Kepada perempuan dan laki-laki sama-sama disuruh tundukkan pandangan, sama. Jadi dalam sosial kita suruh sama-sama menjaga diri kita. Ini kadang-kadang aneh, mohon maaf. Sering terjadi kasus pelecehan, pemerkosaan dan seterusnya. Wal'iyadzubillah, nasallallahu al-afiyah. Tapi itu selalu berpihak kepada satu sisi. Sebutlah kalau laki-laki yang melakukan pelecehan kepada perempuan itu disebut pelecehan seksual, itu pemerkosaan dan lain-lain. Coba sebaliknya. Perempuan yang melakukan itu kepada laki-laki, apakah disebut pemerkosaan? Apakah disebut pelecehan? Laki-laki nyolek perempuan, ini pelecehan seksual. Perempuan nyolek laki-laki, disebut pelecehan nggak? Kan laki-laki demen Ustadz, ini yang kurang ajar ini. Ini yang kurang ajar. Di sini yang tidak bisa disetarakan dalam hukum dan sosial sama. Coba tiba-tiba ada laki-laki yang datang ke kantor polisi, Pak, saya mau melapor, saya habis dicolek sama perempuan, ini saya dilecehkan gitu. Pasti ketawa kan? Padahal itu haknya yang sama, haknya sama. Dia punya hak yang sama untuk hidup aman dan nyaman, tenang, tidak diganggu. Lihat, misalnya ada perempuan yang lewat terus digodain misalnya gitu, di cewek gitu, dipanggil-panggil kayak gitu. Itu pelecehan juga, termasuk pelecehan verbal. Dilaporkan misalnya, itu pelecehan gini-gini. Coba sebaliknya, laki-laki yang digodain sama cewek, ada nggak kayak begitu? Ya banyak aja terjadi. Tapi ketika dia laporkan, apakah itu dikatakan pelecehan juga? Terkadang demikian. Padahal dia punya hak yang sama dalam sosial dan hukum. Catat itu. Jadi kita disetarakan dalam perkara sosial dan hukum, itu sama hukumnya di dalam syariat, tidak dibedakan. Bahkan pezina, baik az-zani atau az-zaniyah itu sama hukumannya. Baik pezina laki-laki atau pezina perempuan sama hukumannya. Tidak dibedakan. Tidak misalnya ada kasus perzinahan yang lebih parah laki-laki karena dia yang hamilin, enggak, sama hukumnya. Ini kadang-kadang kasusnya misalnya ada kasus perzinahan, waliyadzubillah. Sekarang orang bangga sekali dengan kasus perzinahan ini. Orang dengan pedenya speak up tentang perzinahan yang dilakukan. Kadang herannya adalah buatnya ngumpet-ngumpet, pas udah jadi disebarin. Ribet amat manusia itu. Pas buat ngumpet-ngumpet, nggak ada yang mau tahu tuh. Tapi begitu jadi, speak up langsung. Saya hamil gini-gini, nangis dia. Speak up. Pas buatnya ngumpet-ngumpet, nggak ada yang mau tahu. Tapi ketika jadi, speak up dia, bangga dia. Na'udzubillahi min dzalik. Kasus seperti ini misalnya terjadi perzinahan, waliyadzubillah. Padahal dua-duanya sama-sama melakukan. Tiba-tiba hamil. Apakah dalam hukum yang harus dihukum lebih keras secara sosial dan hukum syariat adalah laki-laki? Enggak, sama dua-duanya. Karena dua-duanya salah. Kalau sekarang itu terjadi seperti itu, ada perempuan yang dihamili misalnya di luar nikah, yang disalahin laki-lakinya. Kena hukum sosial laki-lakinya, perempuannya cuek aja, speak up, disupport. Ada istilah woman support woman. Halah, woman support woman dalam kemaksiatan itu nggak ada. Catat ini teman-teman sekalian yang akhwat, yang sister, nggak ada woman support woman dalam perkara maksiat, nggak ada. Kalau dalam ketaatan dia korban misalnya, boleh. Ini kan tersangka playing victim, jadi nggak ada support dalam hal tersebut. Ini perlu diluruskan bahwa untuk apa teriak gender equality kalau misalnya ada orang-orang masih seperti ini gitu. Malu gitu. Standar ganda jatuhnya. Karena kita tidak punya standar yang jelas di dalam kesetaraan tersebut. Itu mungkin di antara contohnya. Contoh lain misalnya dalam hal-hal hak muamalah sosial untuk perempuan. Saya mau tanya gini. Perempuan kadang marah-marah tidak terima soal urusan hak waris misalnya. Warisan. Kan perempuan itu satu laki-laki, perempuan itu setengah hitungannya. Dia tidak sama. Jadi laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Makanya Allah berfirman, lidzakari mithlu hazzil unsayain gitu. Bagi laki-laki itu seperti setengahnya perempuan. Ini banyak perempuan yang membantah itu. Mana nih kesetaraan ini? Mana keadilan, kata perempuan itu. Di mana keadilan? Kok Islam justru meninggikan laki-laki dalam hukum waris? Jumlahnya lebih banyak buat laki-laki, perempuan jumlahnya lebih sedikit. Mana kesetaraan di sini? Jawabannya simple. Kalau setara itu bermakna sama, kita akan selalu di titik tidak adil. Kalau setara itu harus diartikan sama, kita akan selalu tidak adil. Karena kebutuhan dan tanggung jawab kita berbeda. Tahu kenapa dalam Islam laki-laki 2, perempuan 1? Karena laki-laki punya kewajiban nafkah. Dia dapat hak waris, itu ada jatah nafkah anak istrinya di situ. Sedangkan perempuan dapat hak waris buat dia sendiri. Nggak ada jatah suami, nggak ada jatah anak di situ. Jadi berbeda. Islam itu adil dan setiap syariat ada maksudnya. Ada maqasidus syariah, ada tujuan.
dan ada kebaikan maslahat di situ yang dituju di dalam syariat. Ini yang Anda ingin sampaikan, bahwa janganlah teriak-teriak kesetaraan, padahal pada hukum nyatanya kita itu sebenarnya sudah Allah berikan porsinya masing-masing. A sudah dapat begini, B sudah dapat begini, maka sudah, itu adalah porsi yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka catat poin ini, perbedaan itu warna bukan petaka. Perbedaan itu warna bukan petaka. Dan standar kualitas bukan pada jenis kelamin, tapi pada ketakwaan. Jadi standar kualitas itu bukan pada jenis kelamin, tapi pada ketakwaan kita. Dalilnya apa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu ada laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, bersekte-sekte gitu kan ya. Berkotak-kotak, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, apa tujuannya? Agar saling mengenal satu sama lain, agar saling tahu. Hidup tuh jadi penuh warna kalau kita dengan adanya perbedaan jadi saling tahu. Laki-laki akan tahu betapa indahnya dunia ini ketika dia tahu bahwa bukan hanya laki-laki yang ada di dunia ini. Dia harus menghadapi seorang perempuan, maka dia lebih tahu betapa indahnya dunia. Mungkin dulu laki-laki pas jomblo itu dia mikir, aduh pusing banget jadi jomblo, stres pengen punya istri gitu. Nah, jomblo kan berpikiran begitu kan. Aduh pusing banget saya sama kerjaan, pusing, stres, coba aja kalau punya istri. Begitu punya istri, dia pindah ke level stres yang lain. Lihat bapak-bapak senyumannya itu begitu menjawab segala perkara itu. Dia pindah ke stres yang lain. Perempuan misalnya sendiri biasanya curhatnya gini, aduh saya pusing, saya nggak mau kerja lagi, saya udah nggak kuat lagi, saya pengen dinafkahi, saya pengen jadi istri saja. Kalau punya suami enak kayaknya hidup, ada bahu untuk menyandar. Alah, begitu dia nikah langsung kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Nah itu namanya warna dalam hidup. Adanya perbedaan di situ membuat kita saling mengetahui, oh ternyata ada level stres lebih stres dari itu, ada level pusing daripada pusing ini, iya nggak? Ini kita baru tahu dari situ. Kalau tidak ada perbedaan nggak asik. Yang anehnya Allah sudah ciptakan perbedaan untuk hidup lebih berwarna, kita malah milih yang satu warna gitu. Ini ada laki-laki demen laki, ini bingung ini. Cewek demen cewek, ini bingung gitu. Apa yang dia cari? Itu ntar kalau pas bagi rapot, gurunya nanya, ini mana bapaknya, kan bingung gitu. Dua-duanya bapak lagi. Ya. Ini kalau misalnya dua-duanya bapak, pas posyandu ditanya ibunya mana, dua-duanya bapak. Ini orang aneh-aneh gitu. Sekarang orang Allah Subhanahu wa taala berikan warna ini untuk saling mengenal satu sama lain. Itu untuk menyempurnakan hidup dan supaya hidup lebih indah. Tapi standarnya inna akramakum indallahi atqakum. Bukan laki, bukan perempuan. Standarnya adalah takwa kalian. Itu yang membuat kalian beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian terlahir perempuan atau kalian terlahir laki-laki, bukan di situ titik standarnya. Standarnya ada pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan bahas syubhat seputar gender equality. Ini berat nih pembahasannya. Syubhat gender equality. Dan saya tulisnya secara tegas gini, bantahan terhadap feminisme dan emansipasi wanita. Dengerin ini. Saya berbicara secara objektif, bukan hanya karena saya laki-laki. Tapi kita akan bahas nilai-nilai syariat. Lihat, ini syubhat yang pertama. Ini ada orang yang bilang gini, wanita harus dapat posisi dan porsi yang diberikan pada laki-laki. Harus sama porsi dan posisinya. Teman-teman sependapat gak? Porsi dan posisi perempuan harus sama dengan porsi dan posisi laki-laki. Sepakat? Kalau begitu capek Bu Ibu, capek. Bagi-bagi tugas saja gitu loh. Jangan mau mengambil beban yang lebih berat daripada beban kita gitu. Misalnya suami dibebanin kerja, nafkah dan lain-lain, masa mau diambil juga? Capek gitu. Udah fokus aja sama yang Allah bebankan. Secara simpelnya lagi, ketika kita misalnya porsi dan posisinya disamaratakan, itu nggak akan bisa selamanya. Secara fitrah nggak diterima. Secara fitrah nggak diterima. Saya kadang-kadang lucu, ini pernah kejadian nyata. Ini orang bilang gini, kalian jangan meremehkan wanita. Wanita juga bisa sama posisinya dengan laki-laki. Terus ada kasus perempuan dipukul sama laki-laki.
Dipukul perempuan itu sama laki-laki. Kata si perempuan ini, ih kok cowok mukul perempuan? Gitu dia bilang. Kok cowok mukul perempuan? Padahal dia tadi ngomong kesetaraan apa? Gender. Dia pengen bilang bahwa sama sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi ketika ada laki-laki pukul perempuan, dia bilang ini laki-laki kayak cewek nih mukulnya perempuan. Ada lagi, itu secara fitrah nggak diterima. Memang secara fitrah kita menolak itu. Kita tidak bisa di posisi tersebut. Yang kedua, ini ada syubhat lagi nih, waktu kita singkat, bentar lagi Isya. Yang kedua ada wanita juga mampu memimpin dan menafkahi. Makanya kata qawwam tidak lagi relevan di zaman wanita karir kayak sekarang ini. Keren banget statement ini. Ini saya ngutip dari pernyataan langsung ini. Jadi orang ini bilang wanita juga mampu memimpin dan menafkahi. Makanya kata qawwam dalam Al-Quran tidak lagi relevan di zaman wanita karir seperti ini katanya. Dia bilang Al-Quran tidak lagi relevan. Keren banget, subhanallah. Quran tidak lagi relevan, subhanallah. Ini kata-kata yang subhanallah, ini keluar dari lisan seorang manusia. Dia bilang laki-laki pemimpin tuh gak berlaku lagi. Sekarang banyak kok perempuan-perempuan memimpin dan berhasil dia memimpin wilayah dan negara tersebut. Misalnya begitu. Padahal Nabi kita SAW mengatakan apa? Lan yuflihu qaumun walau amrahum ra'ah. Tidak akan berhasil suatu kaum, tidak akan diberkahi suatu kaum yang perkaranya dipimpin oleh wanita. Nabi yang bilang. Jadi kenapa sebenarnya pemimpin harus laki-laki? Karena memang itu diciptakan secara fitrah, pemimpin harus laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpinnya para perempuan. Ini ayat sama sekali enggak ada meninggikan dan enggak ada menjatuhkan. Sebutlah Allah Subhanahu wa taala menyebut laki-laki sebagai pemimpin, itu berarti spesial. Tapi ketika menyebutkan wanita sebagai yang dipimpin, itu bukan berarti menjatuhkannya. Setiap ada pemimpin wajib ada yang dipimpin. Kalau semuanya jadi pemimpin gimana? Sholat pengen jadi imam semua, gimana? Harus jelas siapa imam, siapa makmum, jelas. Ya, siapa pemimpin, siapa yang dipimpin, jelas. Kalau dalam rumah tangga suami pengen jadi pemimpin, istri juga pengen jadi pemimpin. Suami pengen menafkahi, istri juga pengen menafkahi. Ini bingung siapa yang dinafkahi dan siapa yang dipimpin. Ayat ini lihat, teruskan ayatnya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu jadi pemimpin karena Allah yang lebih mengutamakan mereka di dalam sisi kepemimpinan ini. Dan Allah yang membebani mereka untuk menafkahi wanita. Itu berarti Allah ada alasannya menyebut laki-laki menjadi pemimpin. Makanya kenapa di antara faddalallah, para ulama tafsir secara singkat saya jelaskan. Para ulama tafsir menjelaskan kata qawwam di sini dan kenapa Allah mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan titik spesial kepemimpinan pada diri laki-laki. Baik dari sisi mengambil pendapat, mengambil hukum, mengambil tindakan, Allah berikan kesempatan kepada laki-laki lebih unggul di situ. Dalam segi menjaga, melindungi, itu Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan di situ. Apalagi soal menafkahi dan seterusnya. Itu berarti keunggulan. Makanya ini catat baik-baik Bapak-bapak sekalian. Tatkala laki-laki ada di titik tidak bisa lagi menafkahi wanita, dia akan kehilangan qawwamnya. Dia akan kehilangan qawwamnya. Jangan salah, makanya kenapa tiba-tiba kedudukan laki-laki jadi rendah atau jadi ada suami takut istri misalnya. Itu mungkin gara-gara dia tidak ada di level ini. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dia yang harus nafkahi. Ustaz, kalau istrinya kerja juga gimana Ustaz? Biarin istri kerja. Kalau misalnya tidak ada hal-hal yang melanggar, biarin. Tapi pendapatannya dia punya siapa? Punya dia sendiri. Tidak ada unsur nafkah. Ustaz, kalau istri saya lebih kaya dari saya, apakah saya harus tetap wajib menafkahi? Jawabannya masih wajib menafkahi. Enggak ada urusan soal kaya dan kaya atau banyakkan uang istrinya. Yang penting di sini kewajibannya jelas. Dan ayat ini teman-teman sekalian panjang sebenarnya kalau dibahas. Itu menandakan bahwasanya Allah menyiapkan posisi laki-laki sebagai pemimpin dan wanita difitrahkan untuk dipimpin. Ambil porsinya masing-masing. Yang memimpin ambil kewajibannya, yang dipimpin ambil kewajibannya. Kewajiban memimpin berarti menjaga, melindungi, menafkahi dan seterusnya. Kewajiban yang dipimpin berarti taat, ya, berusaha melayani dan seterusnya. Itu cukup porsinya masing-masing, nggak perlu capek-capek gitu. Soal nantinya ada wanita karir dan kerja itu urusan pribadi. Itu tidak jadi masalah. Dia mau kerja asalkan diizinkan sama suami dan suami punya pertimbangan, silahkan. Tapi permasalahannya jangan berani mengatakan bahwasanya kalau gitu saya ini wanita independen Ustaz. Saya ini wanita independen, gak butuh laki-laki.
butuh laki-laki katanya. Nah, ini perkataan seperti ini menyelisihi syariat Islam. Maka qawwam itu tidak otomatis bermakna superioritas laki-laki dari perempuan. Gak ada begitu. Ini justru meringankan beban perempuan. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu nih, ada hadis misalnya, siapa orang yang paling berhak kita berbakti kepadanya? Ini kita tahu hadis ini. Kata Nabi SAW menyebutkan apa? Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa kali? Lalu berikutnya apa? Bapakmu. Pertanyaan saya, berarti di sini Allah mengunggulkan laki-laki atau perempuan? Nabi SAW mengunggulkan laki-laki atau perempuan di hadis ini? Disebutkan perempuan 3 kali. Ibumu, 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 bapakmu. Lihat. Di ayat ini laki-laki memimpin perempuan. Di hadis ini kok kayak kontradiktif gitu. Padahal ini bukan kontradiktif. Dalam urusan penjagaan, penafkahan, laki-laki unggul di situ. Dan dalam unsur hal-hal yang berkaitan dengan lahir, menyusui, merawat dan lain-lain, perempuan lebih kuat soal itu. Dia lebih unggul dari situ. Dan kenapa perempuan disebut 3 kali di hadis itu? Kenapa ibumu, ibumu, ibumu 3 kali? Para ulama menafsirkan ibumu yang pertama untuk proses mengandung. Karena bapak nggak mengandung. Yang kedua dalam proses melahirkan, karena bapak tidak melahirkan. Ibumu yang ketiga dalam proses menyusui, karena bapak tidak menyusui. Maka disebut 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Ini mereka dikedepankan dalam masalah itu. Makanya bakti kepada ibu lebih unggul. Birrul lebih unggul. Bukan berarti berbakti kepada bapak tidak unggul, tapi di sini menandakan maksudnya dalam masalah bakti, berbakti kepada ibu jauh lebih diunggulkan. Artinya apa? Islam di sini tidak menginginkan menjatuhkan satu sama lain. Jamaah mungkin secara singkat lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kedudukan kita semua dengan datangnya Islam, terutama perempuan. Kalaulah Islam tidak datang, kalaulah syariat Islam tidak datang, maka perempuan posisinya akan seperti wanita-wanita di zaman jahiliyah. Teman-teman coba buka sejarah. Kenapa zaman jahiliyah disebut jahiliyah? Jahiliyah itu artinya kebodohan. Saking menyebar luasnya kebodohan di zaman tersebut, maka zaman tersebut dibilang jahiliyah. Perempuan di zaman jahiliyah sangat dihinakan. Antum boleh catat di antara catatan-catatan ini. Dan Isya. Kita lanjut di episode berikutnya. Ini kayak sinetron lagi klimaks terus putus gitu, bersambung. Tapi insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan salat jangan kepikiran. Ini tadi Ustaz mau ngomong apa ya? Khusyuk aja salat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala fala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menguatkan kaki kita untuk tegak berdiri salat berjamaah, dan semoga Allah terima seluruh ibadah kita hari ini dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ana akan jelaskan mungkin 10 sampai 15 menit tidak lebih untuk sisa materi pembahasan tentang gender equality ini, yaitu kesetaraan gender, dan kita masih berada pada pembahasan syubhat seputar permasalahan ini. Ada beberapa tuduhan-tuduhan dan ada beberapa statement-statement yang mungkin perlu diluruskan agar kita bisa memahaminya dengan baik, terutama dalam perspektif Islam. Kita ini orang Islam, jadi dalam menentukan hukum, di dalam menentukan benar dan salah, itu harus lihat standar dari nilai syariat. Terkadang orang Islam sendiri yang tidak mau ditekankan dan diatur oleh syariat. Banyak di antara kita yang sudah terpengaruh untuk memikirkan bahwasanya ya jangan satukan antara urusan hidup kita dengan urusan Islam katanya. Padahal datangnya syariat Islam ini mengatur seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Kita pada syubhat yang kedua, yaitu ketika ada yang berstatement wanita juga mampu memimpin dan menafkahi. Makanya kata qawwam tidak lagi relevan di zaman wanita karir kayak sekarang ini. Tadi kita sudah jelaskan bahwa ayat ini yaitu ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laki-laki sebagai pemimpin, laki-laki sebagai qawwam. Itu sebenarnya di banyak ayat, dan ayat yang paling jelas Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34. Secara terang-terangan Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau kita baca ayat berikutnya jelas fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Berarti ayat ini itu sebenarnya menjelaskan tentang dua sisi. Sisi pertama, Allah meninggikan derajat laki-laki sebagai pemimpin, dan Allah meninggikan derajat perempuan sebagai yang dipimpin dengan kunci qanitat, taat.
Berarti di ayat yang sama sebenarnya tidak ada yang direndahkan dan tidak ada yang ditinggikan. Yang ditinggikan karena memang posisinya sebagai pemimpin, dan wanita juga ditinggikan ketika mereka itu menjaga nilai posisi sebagai yang dipimpin, yaitu kuncinya adalah taat kepada yang memimpinnya. Makanya fasalihat, wanita yang salehah adalah qanitatun, wanita yang taat kepada pemimpinnya gitu. Taat kepada siapa yang memimpin dia. Jadi ayat ini bermakna laki-laki adalah pemimpin ya para perempuan, karena Allah telah mengunggulkan laki-laki dari beberapa aspek, dan karena Allah Subhanahu wa taala telah meminta laki-laki untuk menafkahi para perempuan. Di antara keunggulan laki-laki sehingga laki-laki ditunjuk sebagai pemimpin disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, kurang lebih mungkin ada 3. Kenapa laki-laki lebih diunggulkan dan lebih berhak bahkan Allah menetapkannya sebagai pemimpin? Karena ada 3 hal. Yang pertama, dari sisi sifat laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul itu dari kalangan laki-laki, dan enggak ada nabi dan rasul dari kalangan perempuan. Itu menandakan bahwasanya Allah memilih laki-laki dan mengunggulkan laki-laki di dalam permasalahan ini. Lalu juga dalam permasalahan perwalian. Ya. Jadi laki-laki yang berhak menjadi wali, dan ini menandakan bahwasanya tidak sah perwalian dengan perempuan. Ini kan berarti Allah memilih laki-laki sebagai pemimpin dalam aspek ini. Yang kedua adalah masalah apa? Wa bima khassahumullahu bihi minal aqli warrazanah was-sabr. Dan Allah itu meningkatkan kemampuan akal, kecerdasan dan kesabaran laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Secara fitrah begitu. Jadi akal laki-laki, sabarnya dan pengetahuannya lebih diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perempuan. Bagaimana kita menanggapi hadis tentang bahwasanya Nabi SAW mengatakan perempuan itu naqisatul aql. Perempuan itu memiliki akal yang kurang. Ini bukan mencela. Rasul cuma pengen memberikan fitrah bahwasanya memang di antara kekurangannya adalah wanita diberikan kekurangan dari sisi akal, bahkan dari sisi persaksian. Dalam sisi saksi itu laki-laki 1, perempuan harus 2 dalam persaksian. Itu menandakan bahwasanya Allah mengunggulkan laki-laki dalam permasalahan ini. Yang berikutnya juga Allah unggulkan karena ayat ini menyebutkan, yaitu wa kadzalika khassahum bin nafaqati 'ala zaujat, karena laki-laki diberikan amanah tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Oleh karenanya lah laki-laki disebut qawwam, dan kata qawwam pemimpin itu harus kita sepakati, bukan berarti Allah meninggikan dan merendahkan, meninggikan laki-laki merendahkan perempuan, bukan. Tapi ini porsinya masing-masing. Ini porsi yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita memahami kedudukan kita. Nah, berikutnya syubhat yang sering muncul juga adalah syubhat yang ketiga ini. Ada ungkapan gini, Islam terkesan memihak pada laki-laki dan menjatuhkan juga melemahkan wanita. Ini statement ini banyak orang ungkapkan. Islam terkesan memihak kepada lelaki dan menjatuhkan atau melemahkan wanita. Bagaimana kita menyampaikan, menjelaskan bantahan ini, membantah statement ini? Kita harus bold ungkapan ini. Justru Islam hadir memuliakan wanita dan mengangkat derajat dan kehormatan mereka. Ini harus di bold tulisan ini. Justru datangnya Islam itu meninggikan derajat para perempuan, mengangkat kehormatan, mengangkat posisi perempuan agar bisa mendapatkan hak yang sama di dalam kehidupan ini. Makanya tadi kita katakan wanita di zaman jahiliyah subhanallah itu sangat-sangat dihinakan. Saya akan sebutkan beberapa keadaannya. Keadaan yang pertama, wanita di zaman jahiliyah itu sampai-sampai dari bayinya sudah harus dikubur hidup-hidup. Makanya dikubur hidup-hidup. Kalau ada orang yang melahirkan bayi perempuan, aib bagi mereka, langsung dikubur. Dan ayat ini dan perkara ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Catat teman-teman, surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Allah sebutkan kisah ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, tatkala seseorang itu dapat kabar gembira dia mengandung anak perempuan, akan lahir anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajahnya langsung menghitam, panik. Dan dia langsung menahan emosinya. Saking takutnya punya anak perempuan di zaman tersebut. Aib bagi mereka punya anak perempuan. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Bahkan kalau mereka itu tahu bahkan punya anak perempuan, mereka langsung ngumpat dari kaumnya. Malu. Dia tahu itu aib. Lalu apa? Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia di posisi ragu. Ini anak harus saya pertahanin atau saya kubur hidup-hidup.
Lalu Allah bilang apa? Ala sa'a ma yahkumun. Itu adalah seburuk-buruknya yang mereka lakukan. Lihat bagaimana orang di zaman jahiliyah dari bayinya saja nggak diterima. Ini kalau baca catatan sejarah, di zaman jahiliyah ketika ada yang mengandung bayi perempuan, si suaminya sudah siapkan kalau ada perempuan yang mengandung, si suami langsung siapkan galian depan rumahnya. Jadi kalau laki-laki dipertahankan, kalau perempuan sudah siap untuk dikuburkan hidup-hidup. Lihat. Ini di zaman jahiliyah. Wal'iyadzubillah. Juga ada di antara mereka yang membiarkan anaknya tumbuh dulu sampai 2 tahun, 3 tahun, habis itu mereka buang anaknya ke sumur. Kalau itu perempuan, itu aib bagi mereka. Jadi punya anak perempuan itu aib di zaman jahiliyah, bayangin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat perempuan dengan datangnya Islam. Yang berikutnya juga wanita di zaman jahiliyah nih, kalau tadi yang pertama dikubur hidup-hidup. Antum tahu kan surat At-Takwir Allah menyebutkan apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ini Allah menyebutkan, dan apabila mereka itu ditanya tentang anak-anak yang mereka kuburkan hidup-hidup, dosa apa mereka dikubur hidup-hidup? Dan ini anak perempuan. Anak perempuan aib di zaman jahiliyah. Berikutnya juga keadaan wanita di zaman jahiliyah adalah dijadikan objek perjudian. Jadi kalau laki-laki berjudi, yang kalah nanti istrinya disuruh digauli oleh yang menang. Begitu kejadian wanita di zaman jahiliyah, wal'iyadzubillah. Dihinakan sebegitunya. Keadaan berikutnya juga di zaman jahiliyah, bahkan ini merupakan kehinaan yang subhanallah. Allah Subhanahu wa taala benar-benar angkat derajat perempuan dengan datangnya Islam. Wanita dihinakan dalam permasalahan pernikahan. Dalam urusan pernikahan wanita dihinakan di zaman jahiliyah. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis nomor 5127 dalam Sahih Bukhari. Ada 4 pernikahan zaman jahiliyah. Ada 4 jenis pernikahan di zaman jahiliyah. Pernikahan yang pertama adalah nikahun nas al-yaum. Itu pernikahan pada umumnya kayak kita sekarang. Ini nikah yang benar. Laki-laki meminta izin kepada wali perempuan untuk menikahi perempuan tersebut. Ini nikah yang benar. Ada di zaman jahiliyah. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, nikah yang disebut sebagai istibdha'. Nikah istibdha'. Antum tahu, subhanallah, ini menghinakan sekali. Nikah istibdha' itu, jadi kalau punya istri, dia punya pasangan, terus pasangan selesai haid, bersih, nanti si laki-laki ini, si suami ini nyuruh wanita ini untuk bergaul dengan petinggi, misalnya sama raja atau pemuka dan lain-lain, sama orang kaya, sama orang yang punya jabatan, punya harta, gitu-gitulah. Supaya digauli istrinya dan supaya menghasilkan anak dari laki-laki tersebut dengan alasan memperbaiki keturunan. Jadi istrinya diizinkan bergaul dengan laki-laki lain dengan alasan memperbaiki keturunan. Itu dilegalkan di zaman tersebut. Saking hinanya perempuan, ya udahlah nih. Dikasih gitu aja. Yang ketiga lebih parah lagi. Kejadiannya adalah si wanita ini digauli oleh 10 orang laki-laki. 10 orang laki-laki bergantian. Nanti ketika wanita tersebut hamil lalu melahirkan anak, anaknya nih akan dinasabkan, akan dinisbatkan kepada siapa? Dari 10 tadi kira-kira ini siapa bapaknya kan gitu. Nah nanti wanita ini akan manggil ahli nasab. Dilihat dari anaknya, ini kira-kira anaknya siapa. Oh ini anak orang ke-7 misalnya. Oh ini berarti kamu bapaknya, langsung dinikahin gitu. Itu bagaimana kejadian jahiliyah, begitu hinanya, subhanallah. Dan yang terakhir ada lagi yang menggambarkan kehinaan itu. Wanita di zaman jahiliyah ditaruh bendera di depan rumahnya. Ya bukan karena 17 Agustus ya. Sekarang ada bendera depan rumah itu. Jadi rumah, setiap perempuan itu ditaruh bendera di depan rumahnya untuk menandakan dia siap untuk dizinahi. Jadi bendera itu adalah tanda siapapun laki-laki boleh masuk ke rumah tersebut untuk menggaulinya. Siapapun. Saking legalnya dan saking hinanya perempuan di zaman tersebut. Bukankah datangnya Islam itu memuliakan kehormatan wanita? Bukankah datangnya Islam itu benar-benar meninggikan derajat seluruh wanita? Bahkan wanita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan syariat ini. Tapi kadang sebagian wanita tidak menerima itu dan malah meminta yang lebih dari itu. Sekarang yang minta statement kesetaraan gender dari laki-laki itu hampir nggak ada. Dan muncul itu suaranya dari perempuan agar disetarakan karena mereka merasa tidak diunggulkan. Kenapa begitu? Sudah diberikan porsinya masing-masing dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kesempatan masing-masing dengan peran kita masing-masing. Ini bukan diskriminasi. Ini bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman nih, soal aurat misalnya. Perempuan sering marah-marah itu soal aurat. Kenapa sih Islam tuh ribet banget sama kita nih? Kita nih dibikin gerah pakaiannya tertutup begini-begini. Laki-laki perasaan santai aja. Coba teman-teman bayangkan kalau auratnya itu sama,
kita itu disamain auratnya, lalu disuruh tutup auratnya sama, gimana keadaan kita sekarang? Oke, sekarang aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusar sampai nutup lutut. Perempuan pengen disetarakan juga katanya. Dia pengen auratnya cuma dari pusar sampai lutut doang, berarti yang di atas bukan aurat. Kebayang pemandangannya di jalan, jemaah. Itu mungkin tabrakan setiap hari itu kalau ada posisi seperti itu. Jedar, salah fokus semua orang-orang gitu. Karena Allah ingin menjaga kehidupan manusia. Allah ingin menjaga kemuliaan wanita. Allah tutup wanita karena mereka berharga. Semakin protektif syariat berarti semakin berharga hal tersebut. Semakin protektif syariat itu berarti semakin sayang kepada objek tersebut. Termasuk wanita. Jangan mengatakan, aduh saya panas, saya pusing jadi wanita, begini-begini ribet, ngatur susah begini. Itu karena Islam tuh sayang sama kita. Kadang kita yang gak mau disayang gitu. Kita yang tidak mau disayang oleh syariat ini. Padahal syariat itu benar-benar memuliakan kita. Maka tidak ada agama dan tidak ada ideologi yang lebih memuliakan kecuali Islam. Cek sendiri. Dan Islam sendiri yang mengajarkan kita untuk saling menjaga satu sama lain. Saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Oke, terakhir, tulis kesimpulan ini. Kesimpulan pembahasan, saya cuma nerima 2 pertanyaan ya teman-teman Rizka, 2 pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada maka kita cukupkan majelisnya. Kesimpulan dari pembahasan gender equality ini. Yang pertama, Islam datang mengangkat derajat perempuan dan menegakkan keadilan gender, bukan menyetarakannya secara mutlak. Saya ulang. Islam datang untuk mengangkat derajat perempuan dan menegakkan keadilan gender, bukan untuk menyetarakannya secara mutlak. Karena penyetaraan secara mutlak hanya akan mendatangkan ketidakadilan dan kehancuran, percayalah. Pokoknya apa saja yang disebut adil itu harus sama rata, itu hanya menghasilkan kehancuran dan ketidakadilan. Karena adil itu tidak mesti sama. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah Islam hanya membedakan peran, tidak mendiskriminasi hak. Ini penting ini poin ini. Islam hanya membedakan peran, tidak diskriminasi hak. Kalau hak semua sama, kesetaraan dalam sisi hak. Tapi kalau dalam peran dibagi-bagi, ada porsinya, ada kapasitasnya, ada kemampuannya, kita ada plus minusnya. Sehingga Allah SWT memberikannya sesuai dengan kemampuan makhluknya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kesetaraan gender dalam Islam berarti, ini penting poin ini, kesetaraan gender dalam Islam berarti keadilan dalam hak, kewajiban dan peluang. Kewajiban dan peluang berdasarkan prinsip takwa dan perannya masing-masing. Berdasarkan prinsip takwa dan perannya masing-masing. Yang keberapa? 4. Kesimpulan yang keempat, laki-laki diunggulkan sebagai pemimpin, wanita diunggulkan sebagai pendamping. Dan pemimpin yang baik itu hasil dari pendamping yang baik. Lihat bagaimana saling melengkapi satu sama lain. Laki-laki diunggulkan sebagai pemimpin, perempuan diunggulkan sebagai pendamping. Dan pemimpin yang baik itu hasil dari pendamping yang baik. Jadi ada laki-laki yang baik, ada suami yang baik, itu karena dia punya istri yang luar biasa. Karena dia punya pasangan yang luar biasa. Yang ke berapa lah saya nggak tahu, kelima ya. Al-musawah, penyetaraan, merupakan bagian menjaga 5 unsur primer kehidupan. Bagian dari cara menjaga 5 unsur primer kehidupan. Siapa di sini yang tahu 5 unsur primer kehidupan? Atau disebut al-kuliyatul khams, ad-daruriyatul khams. Ada yang tahu? Ini ternyata masuk kurikulum SMA ini. Saya ngobrol sama guru-guru di SMA, katanya anak-anak SMA sekarang belajar tentang ini. Ada di sini anak SMA harusnya tahu. Ada namanya kuliyatul khams, yaitu daruriyatul khams. 5 unsur primer dalam kehidupan. Apa? Hifdzuddin, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan terakhir menjaga harta. Menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta. Ini yang disebut al-kuliyatul khams. Jadi kesetaraan ini tujuannya untuk menjaga 5 tadi. Jadi adanya al-musawah itu tujuannya agar 5 ini tercapai. Karena ini merupakan kebutuhan primer seorang manusia. Itu kesimpulan yang bisa kita catat pada malam hari ini. Maka
Ini mungkin quotes yang bisa ditempel di dalam kepala kita, bahwa adanya gender bukan untuk komparasi atau kompetensi. Jadi adanya gender bukan untuk komparasi atau kompetisi, tapi untuk saling mengisi. Sebagaimana Abu Thayyib Al-Mutanabbi itu punya bait luar biasa. Beliau bilang gini, "Wa mat ta'nitsu lismi syamsi 'aibun wa la tadhkiru fakhrun lil hilali." Sejatinya matahari yang disebut muannas itu tidak langsung menjatuhkan kedudukannya. Begitu juga al-hilal yang disebut mudzakkar itu tidak memiliki keutamaan daripada matahari. Ya, kalau faham bahasa Arab ada mudzakkar, ada muannas. Matahari itu muannas. Tapi tidak menjadikan matahari itu rendah gara-gara dia muannas. Dan hilal itu mudzakkar, namun tidak menjadikan hilal itu lebih unggul dari matahari. Padahal dia mudzakkar. Ya, subhanallah, ini bagaimana dijelaskan bahwasanya tidak ada spesial dari sisi gender, tapi spesial dari sisi kualitas dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa mendatangkan manfaat buat kita semua. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak maka diutamakan. Nah, silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah, sungguh sangat membuka wawasan kita penyampaian dari Ustadz Muhammad Fikri mengenai gender equality ataupun kesetaraan gender ya Ustadz ya. Baik, izin Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk pada kajian kita kali ini. Izin membacakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, izin bertanya. Di saat wanita menyebut perempuan itu tergantung perlakuan laki-laki, apakah itu termasuk efek dari kesetaraan gender yang digaung-gaungkan? Dan juga wanita bisa melakukan apapun yang dia mau di saat dinasehati suami, dia marah dan tidak mau menerima. Ini yang nanya jomblo atau udah punya pasangan? Tidak ada ketenangan Ustaz. Ini kalau ini jomblo bertanya kayak gini agak serem ini. Berarti dia sudah punya planning begitu. Ya, hati-hati laki-laki itu. Dia punya planning yang demikian itu. Teman-teman sekalian, soal pertanyaan ini, yang pertama ada ungkapan bahwa perempuan itu tergantung sikap laki-laki kepadanya. Ya. Sebenarnya bukan hanya laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, semua manusia akan bersikap sesuai dengan disikapi. Ya. Makanya kalau misalnya kita mendapatkan respon baik dari orang, kita juga pasti akan baik. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga demikian. Setiap individu bahkan akan melakukan perbuatan yang positif kalau dia diperlakukan positif. Bukan hanya soal perempuan. Jadi kalau misalnya disebut bahwa perempuan baik itu karena memiliki laki-laki yang baik, begitu juga laki-laki baik karena dia punya perempuan yang baik. Ini bukan soal gender, ini soal memang individu kita begitu butuhnya. Secara kebutuhan kita sebagai manusia, kita butuh itu, disikapi baik, maka kita akan bersikap baik, itu manusiawi. Sehingga kalau misalnya kita katakan bahwa kesetaraan gender itu harus karena perempuan itu harus punya ruang dan begini dan begitu, misalnya tadi dikatakan dia bebas melakukan apapun, dia pengen melakukan apapun tanpa batasan dan lain-lain misalnya. Nah, ini mungkin teman-teman harus tahu ya, ada statement feminisme ini, pemikiran ini muncul gara-gara mereka ingin hidup bebas. Jadi muncul karena kebebasan berpikir. Jadi menurut mereka hidup itu bebas. I feel free, orang-orang bilangnya. Saya ingin hidup bebas, tanpa aturan dan tanpa ikatan. Karena Islam juga datang katanya membawa kebebasan, kemerdekaan, maka kita harus hidup bebas. Kalau bebas dimaknai tidak ada aturan, mati kita. Coba jalanan, misalnya satu hari aja, ada hari bebas lampu lalu lintas. Pasti bom kar di jalan itu. Dar, habis jalanan. Hari tanpa lampu lalu lintas aja. Ada lalu lintas saja rusak jalanan gitu. Ini tanpa lalu lintas. Dia pengen bebas pokoknya. Jadi bayangin kalau misalnya hari ada bebas berkendara, pesawat lewat jalur kita di jalan tuh. Pesawat lewat Mampang misalnya, habis jalanan itu semua dilindas pesawat. Karena bebas katanya, ada kebebasan, tidak ada aturan, tidak ada jalur, tidak ada trek. Bodoh itu namanya. Kalau bebas tanpa aturan, hancur kita. Bebas juga ada aturannya, ada batasannya. Dan satu-satunya aturan yang menjaga kebebasan manusia adalah aturan Islam, syariat Islam. Karena tetap ada kebebasan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Ini ada kebebasan, tapi dikasih batasan-batasan. Misalnya istri mengatakan, saya nggak mau diatur sama suami, Ustaz. Saya pengen melakukan apa yang saya suka dan seterusnya. Lakukan yang kamu suka, tapi jangan jadi istri. Selesai? Lakukan yang kamu suka, tapi jangan jadi istri. Bahkan Nabi juga mengungkapkan kalimat yang sama.
Ya, kalimat yang sama. Idza ma tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak lagi punya kalau kamu tidak lagi memiliki punya rasa malu, kamu enggak punya lagi rasa malu, lakukan sesukamu. Lihat bahasa Nabi. Kalau kamu bebas, berarti kamu enggak punya malu. Kalau kamu enggak punya malu, silakan melakukan bebas. Berarti orang-orang yang hanya pengen bebas itu karena mereka enggak punya malu. Dan orang yang punya manner, punya attitude, punya karakter, punya akhlak, dia malu, dia tahu batasan. Dia enggak mau melakukan sebebas-bebasnya. Ketahuilah bahwa aturan itu digunakan untuk menjaga segala kebutuhan kita dan menjaga kehormatan kita. Ini kemarin belum lama mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau suami melarang saya main pedal? Lagi viral main pedal, ini istrinya curhat. Ustadz, bagaimana suami saya ngelarang saya main pedal? Padahal pedal itu olahraga Ustadz, biar sehat, biar badan bagus. Kan kalau badan saya bagus, dia juga yang menikmati gitu katanya. Saya jawab, dengerin suami. Suami punya pertimbangan. Dan mendengarkan suami, taat kepada suami, pahala. Main pedal tanpa izin suami, dosa semain pedal-pedalnya itu. Dosa itu. Selama dia main, durasi mainnya itu nggak diizinin, nggak diridhoi suami, dosa. Ada istri ngumpet-ngumpet melakukan satu kegiatan tidak dapat izin dari suaminya, dosa. Tapi dia cuma diem karena taat sama suaminya, diem, pahala. Diemnya bisa pahala. Karena taat. Itu kalau kayak gitu berarti kita dikekang sama laki-laki, Ustaz. Bukan dikekang, diarahkan. Kalau tidak diarahkan kita bablas. Tidak punya aturan. Tidak ada yang mengatur kita, kita rusak. Maka saya bilang gini, dengarkan suaminya. Enggak usah tanya ke Ustaz, dengerin suaminya aja. Suaminya bilang enggak boleh, dia punya prinsip, dia punya pandangan sendiri. Ustaz, suami saya ngelarang saya dandan. Ngelarang saya pakai baju-baju seksi di luar, Ustaz. Padahal dia sendiri suka ngeliatin cewek-cewek seksi, misal gitu. Kita katakan gini, karena laki-laki tahu mata laki-laki lainnya. Laki-laki itu tahu kualitas mata laki-laki lainnya, makanya dia menjaga perempuan itu. Dia menjaga istrinya, tidak mau sampai kena jebakan laki-laki di luaran sana kan gitu. Jadi dalam hal ini adanya aturan itu untuk melindungi kita. Dan kebebasan itu tidak bermakna berjalan tanpa aturan. Bebas itu berjalan tanpa paksaan. Nah, hadza wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Berarti kalau boleh untuk di-highlight ya Ustadz ya, bahwa kebebasan itu tetap ada aturannya ya Ustadz ya. Dan sebaik-baiknya aturan adalah aturan dari agama Islam. Baik, izin ada satu pertanyaan lagi yang masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, seperti yang tadi Ustadz jelaskan bahwa laki-laki diciptakan dengan segala kelebihan dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Bagaimana jika banyak laki-laki yang tidak menjalankan tugasnya tersebut karena mungkin tidak menyadari tugasnya atau tidak tahu bagaimana caranya, sehingga membuat perempuan terpaksa mengambil alih tugas-tugas tersebut. Sehingga lambat laun banyak perempuan yang merasa laki-laki tidak dapat diandalkan. Apa yang harus dilakukan perempuan jika pasangannya tidak memiliki kesadaran atas tugas sebagai pemimpin tersebut? Apakah dibiarkan saja seperti itu atau ada yang bisa dilakukan perempuan untuk bisa membuat laki-laki mau untuk melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dasarnya tersebut? Izin Ustaz. Masya Allah, pertanyaan kedua membuat saya harus menjawab sampai subuh. Pertanyaan panjang ini. Tapi jawaban singkatnya, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Ini pertanyaan menyadarkan Anda wahai para laki-laki pemalas. Kalau ada laki-laki malas nonton, kita nggak boleh menjadi laki-laki malas. Dan dunia ini nggak boleh terbalik. Fitrahnya laki-laki yang kerja, laki-laki yang kasih nafkah. Fitrahnya begitu. Jangan biarkan perempuan harus mengambil alih posisi tugas Anda. Mereka itu tidak memiliki kewajiban untuk panas-panasan di luaran sana. Ikut kerja, ikut pusing, ikut segala macam. Mereka tidak punya beban itu, kasihan. Yang punya beban tuh laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki posisinya tidak tahu tanggung jawab, tidak tahu peran, maunya di rumah, maunya malah ngurus urusan rumah, suruh tukeran. Istrinya pakai sarung, suaminya pakai mukena. Suruh tukeran aja sekalian. Dan sekarang banyak subhanallah, ada di beberapa kota, bahkan itu menjadi budaya bahwa perempuan yang kerja. Laki-laki di rumah, ada ya. Laki-laki di rumah ngurus anak gitu, nyetrika, nyuci dan lain-lain gitu. Istrinya kerja. Jadi ada di beberapa tempat dan kejadian nyatanya bahwa memang dunia ini terbalik seperti itu. Kalau seperti ini keadaannya, wajar wanita menganggap laki-laki tidak bisa diandalkan. Secara fakta, secara data, saya ngelihat bahwa di antara sebab kenapa laki-laki tidak punya
kekuatan, power lagi di hadapan pasangannya, itu karena dia tidak bisa menunaikan kewajibannya. Di antara tadi soal nafkah. Makanya ketika kerja, dua-duanya kerja misalnya, suami kerja, istri kerja, gaji gedean istri, siap-siap, pasti kita nggak didengerin. Sebagai suami pasti tidak lagi punya power. Gaji gedean istri. Suami gajinya kecil, punya suami gaji 4 juta, istri gajinya 8 juta. Ya, pasti suami nggak didengerin sama istrinya. Secara memang akan terlihat seperti itu posisinya. Makanya kenapa dalam syariat Islam yang bekerja satu saja. Kalau memang tuntutan ekonomi, tuntutan segala macam dia harus bekerja, pastikan peran masing-masing tetap dijalankan. Ya, jangan sampai lama-lama bablas gitu. Diizinin kerja, lama-lama ngerasa kayaknya saya nggak butuh laki-laki, saya bisa kerja sendiri kan gitu. Ini bermasalah kadang-kadang begitu. Ustaz, berarti kalau kayak gitu Islam mengajarkan suami kerja, istri beres-beres rumah gitu. Bukan itu konsep rendahnya. Saya selalu bilang bahwa tugas istri cuma satu. Tugas istri cuma satu. Apa? Taat. Suami nyuruh nyuci taat, suami nyuruh masak taat, suami nyuruh taat aja pokoknya. Kuncinya taat. Makanya hadisnya kan jelas. Taat zaujaha, taat ke suaminya. Baru dia boleh masuk surga lewat pintu manapun yang dia pengen. Jadi kuncinya cuma taat aja. Selebihnya enggak. Soalnya kalau misalnya ada suami yang kayak gini keadaannya, yang salah bukan laki-laki secara umum. Yang salah suami itu. Jadi jangan memukul rata kesalahan laki-laki hanya gara-gara oknum. Gara-gara satu laki-laki, semua laki-laki sama gitu. Enak aja. Perempuan sering bilang misalnya gitu, Allah semua lelaki sama gitu. Oh berarti saya sama kayak jongkok gitu ya. Oh beda dong, tuh nggak mau disamain gitu. Berarti laki-laki sama. Itu kadang-kadang perempuan standarnya seperti itu. Makanya kita harus tahu peran kita, posisi kita. Laki-laki harus tahu posisinya, tugasnya apa. Perempuan juga harus tahu posisi seperti apa. Dan insya Allah kita jalankan sesuai fitrah, itu lebih tenang dibandingkan keluar dari fitrah. Saya kalau ditanya, Ustaz apa hukumnya perempuan kerja? Saya bilang boleh-boleh saja. Selama si perempuan itu kerja dengan tujuan yang jelas, di tempat yang jelas, bukan tempat yang di situ terjadinya campur baur dan lain-lain yang menyebabkan nantinya mungkin ada pelecehan dan lain. Itu gara-gara sebabnya apa? Ada pelecehan, ada ini dan lain-lain. Itu karena adanya campur baur. Adanya mereka berada satu tempat, komunikasinya subhanallah sangat intens dengan lawan jenis. Ini kadang-kadang orang kantor ngeselin. Udah pada punya istri, dicie-ciein sama cewek lain. Terjadi itu. Padahal udah pada punya pasangan masing-masing. Di kantor dicie-ciein sama pasangan lain. Terjadi perselingkuhan. Waliyadzubillah. Salah siapa? Karena membuka akses. Maka dalam hal ini kita harus tahu bahwa posisi-posisi syariat Islam ini menutup segala akses keburukan yang menyebabkan kita pada akhirnya berjalan sesuai dengan perannya. Dan laki-laki tadi yang disebutkan di dalam pertanyaan itu, semoga Allah buat dia sadar bahwa dia itu laki-laki. Dia harus kerja, dia harus gerak, tanggung jawab sebagai posisinya laki-laki. Makanya mungkin oleh sebab itulah banyak orang sekarang tidak mau jadi laki-laki, ganti kelamin dia jadi perempuan. Mungkin nggak siap dia jadi laki-laki, dirubahlah jadi perempuan misalnya. Itu mungkin karena dia pikir jadi laki-laki lebih berat. Tapi ketahuilah semua tanggung jawab, semua beban yang Allah berikan kepada kita itu sudah ada jalan pulangnya masing-masing. Sudah ada rute pulangnya masing-masing. Semua akan Allah Subhanahu wa taala ganjar sesuai dengan usaha dan beban yang kita hadapi. Nah, tema ini yang saya inginkan adalah semua orang pada akhirnya tidak membahas gender, soal perkara perintah ataupun meminta disetarakan. Tujuan dari adanya tema ini. Karena disetarakan itu enggak mungkin. Bukan berarti kita beda kemampuan, beda ini, bukan. Karena memang secara fitrah kita punya porsi dan peran masing-masing, itu aja. Coba itu aja. Dan jangan pernah menjatuhkan satu dengan lainnya hanya soal gender, enggak boleh. Karena Islam tidak memandang itu dan Islam tidak pernah mensyariatkan itu. Bahkan laki-laki tugasnya melindungi, perempuan tugasnya dilindungi, dan itu bagian dari syariat begitu. Bukan berarti perempuan enggak bisa melindungi, enggak bisa memimpin, enggak bisa. Bisa, mereka bisa kerja, bisa. Mereka bisa cari uang, bisa loh. Tapi karena itu bukan tugas mereka, itu aja simpelnya. Ustaz, perempuan bisa kerja kok, jangan nggak butuh laki-laki. Benar, kalian bisa kerja, tapi bukan tugas kalian. Gitu, itu aja sebenarnya. Jadi permasalahannya di sini hanya soal peran aja dan nggak perlu dianggap sebagai sesuatu yang ribet. Dan hati-hati soal statement-statement ingin disetarakan, ingin ini, ingin itu, ingin kami minta hak dan seterusnya. Kalau hak itu soal hak-hak kehidupan nggak ada masalah. Tapi kalau ingin disetarakan itu bermasalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin yang bisa Anda sampaikan karena waktunya sudah lewat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membuka pola fikir yang lebih luas, pola fikir yang baru agar kita bisa lebih luas dan luas dalam berpikir. Tidak sempit
sehingga kita itu seolah-olah terbatas oleh banyaknya statement-statement yang menekan hidup kita gitu. Sebenarnya pengetahuan itu membuat itu semua jadi luas dan luas. Ya, mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi tempat itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga Allah ampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.